Nah, yang saya sampaikan ini hanya sekedar cerita, saya hanya berdasarkan sharing, berdasarkan pengalaman saya dari membaca buku, dari hadir ke seminar-seminar, dan juga berdasarkan pengalaman-pengalaman dari saya konsultasi dengan Pak Purnowasono, CEO dari Yomar Internasional, dan juga guru-guru yang sudah saya pelajari. Ya, jadi saya sama sekali bukan orang hebat, orang pintar, bukan. Saya benar-benar orang yang sedang proses masih belajar. Dan apa yang saya sharingkan ini bagi teman-teman yang sudah saat ini menjalankan Yomari, semoga menjadi pedoman yang bisa menjadi pegangan kuat untuk lebih lari kencang, bahkan terbang. Bagi teman-teman Bapak Ibu yang barangkali belum memutuskan, barangkali bisa menjadi pertimbangan apakah Yomari Internasional ini layak kita jalankan ataukah tidak. Saya mau serius nih, kira-kira layak nggak ya Yomari kita jalankan? Malam hari ini saya mengambil tema yang ringan atau berat nggak tahu, tapi ini menurut saya ringan sekali, yaitu potensi bisnis Yomari, yaitu analisa fakta dan data. Kenapa Bapak Ibu teman-teman saya kasih subjudulnya adalah analisa fakta dan data? Karena saya memang ini malam hari ini kita dibimbing oleh manajer Pak Agus. Saya ternyata cocok sekali dengan beliau. Beliau mengatakan dengan saya, Pak Rijal, saya sesuatu kalau tidak ada fakta data logis, saya tidak yakin dan percaya. Setuju. Saya pun juga begitu, Pak Agus ya. Saya butuh fakta, data, real, logis, baru sesuatu bisa kita jalankan. Potensi bisnis Yomari, analisa fakta dan data. Layak nggak sih kita jalankan Yomari sebenarnya? Oke, mari kita lihat. Saya sedikit mau cerita ya, latar belakang saya. Saya dulu guru les privat, saya juga pernah jualan helm, saya jualan kerupuk, jadi sales kerupuk. Jadi saya naik motor Astrea, terus membawa keranjang gerobak itu, isinya kerupuk, saya keliling jadi sales kerupuk beberapa tahun, jadi nggak sebentar. Kalau saat ini saya ya alhamdulillah saya beberapa usaha punya, investor juga iya di bidang properti. Kalau pendidikan formal saya SD sampai SMA di Blitar, saya kuliah S1 di Yayan Sunan Kalijaga di Jogja. Itu pendidikan formal. Kalau pendidikan non formalnya Bapak Ibu semua, saya paling suka belajar terus terang. Kenapa begini? Waktu saya dulu sering mencari mengapa sih orang kok semakin sukses, orang kok semakin kaya, orang semakin sukses. Apa sih sebabnya? Bapak Ibu teman-teman, satu jawabannya. Jawabannya adalah pendidikan. Jadi kalau kita ingin meningkatkan taraf hidup, kalau kita ingin naik derajat, tidak ada kecuali pendidikan. Pendidikan jangan diartikan pendidikan SD, SMA, kuliah ya. Bukan. Pendidikan belajar. Bisa melalui training-training, bisa melalui seminar-seminar, bisa melalui kuliah-kuliah, kuliah umum, ya, bisa melalui buku-buku, bisa melalui YouTube. Dan ngomong-ngomong, saya sekolahnya itu lebih banyak di luar bangku kuliah. Ya ini contohnya ya, saya mengikuti seminar-seminar Xavier Senduk, Robert Dudo, John Robert Power, ya ini dari Amerika punya cabang di Indonesia, kemudian James Kui dari Singapura, Roberto Kiyosaki orang Amerika, saya pernah ikut seminar beliau, Sean Murphy, kemudian Tung Desem Waringin dan lain-lain. Ya, jadi saya cukup sering. Ada seminar mahal pun saya ikut kalau bermanfaat. Ya, jadi ini background saya. Masa lalu dan masa depan itu beda. Jangan gunakan kondisi saat ini kita, jangan gunakan kondisi Anda siapapun saat ini sebagai patokan Anda melihat masa depan Anda. Begini, banyak orang yang merasa kondisi saat ini, kondisi terpuruk misalnya, atau kondisi yang tidak enak, atau susah. Jangan digunakan sebagai patokan kalau sekarang susah, tahun depan paling susah lagi, tahun depan paling susah lagi, tahun depan paling susah lagi. Tidak bisa Bapak Ibu. Masa lalu dan masa depan beda, harus diyakini itu. Ini foto sebelah kiri saya, ini adalah waktu saya jualan helm. Posisinya di daerah Samirono, Yogyakarta. Saya jualan helm. Beberapa tahun saya jualan helm. Anda tahu Bapak Ibu, jualan helm itu untungnya berapa? Satu helm saya ngambil untungnya Rp5.000. Kadang Rp3.000 saya lepas. Hanya untung Rp5.000 loh. Pekerjaan saya dulu. Dan kalau Anda lihat foto yang sebelah kanan, itu mobil Toyota Velfire setara Alphard. Harganya 1 miliar Bapak Ibu. Dan itu cash.
cash itu ya saya punya BPKB dan STNK-nya. Coba terbayang. Yang kiri saya jualan helm, yang kanan saya punya mobil harganya 1 miliar. Jangan ditanya pajaknya ya, pasti mahal. Jadi masa lalu dengan masa depan itu tidak sama. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini punya kondisi apapun hidup kita, jangan gunakan kondisi hari ini untuk membayangkan masa depan itu Anda seperti apa. 1 tahun Anda bisa berubah, 2 tahun Anda bisa berubah, 3 tahun Anda bisa berubah. Kita mau bicara mengenai potensi Yomari. Sekarang potensi network marketing. Apa sih yang kita bisa dapatkan di network marketing? 1, penghasilan yang tidak terbatas. Besar sekali. Bapak Ibu, kita mau penghasilan berapapun di Yomari, ada, tergantung kerjanya. Yang kedua, passive income. Passive income itu bekerja maupun tidak bekerja, itu bisnisnya jalan. Yang pertama, membangun tim bisnis yang terus bergerak. Yang kedua, membangun pelanggan yang terus repeat order. Syaratnya 2 ya. Ini memang bukunya banyak Bapak Ibu ya. Saya punya di belakang saya ini buku banyak sekali, nggak perlu saya keluarkan ya. Di belakang saya, background saya buku banyak sekali. Puluhan buku ya. Jadi bisnis network marketing itu katanya apakah benar nggak kerja dapat duit? Benar jawabannya. Karena saya pernah mengalami. Itu kalau 1 timnya terus bergerak, yang kedua pelanggan terus repeat order beli produk. Pasti passive income. Kerja nggak kerja dapat duit. Banyak orang yang tidak memahami, loh kok bisa nggak kerja dapat duit. Lah ini jawabannya 2 ini. Yang ketiga bebas uang, bebas waktu, bebas pikiran. Wah ini yang paling enak Bapak Ibu. Jadi kalau membangun bisnis network marketing itu, uangnya banyak, tidak begitu banyak stres, dan lebih banyak sering jalan-jalan kalau Anda bisnisnya sudah berkembang. Jadi di bisnis network marketing itu, kalau sudah bisnis Anda berkembang, repeat order omsetnya Anda stabil. Ya, Anda sudah punya omset per bulan miliaran. Ya, kerjaannya ke luar negeri, jalan-jalan, ya pilih-pilih mobil, uangnya mengalir Bapak Ibu. Nanti saya buktikan, saya punya bukti. Aktualisasi diri penghargaan. Nah, ini penghargaan ini yang menarik. Siapa yang pernah baca bukunya Maslow? Di situ dikatakan penghargaan manusia tertinggi itu bukan punya harta loh Bapak Ibu. Dihargai sebagai manusia. Itu tertinggi. Nah, yang kelima, lah ini yang menarik. Membantu orang lain. Jadi di network marketing itu tidak mungkin kita berhasil tanpa fokus membantu orang lain. Catat ini. Tanpa kita fokus membantu orang lain, kita tidak bisa berhasil. Di judulnya saya mengatakan fakta dan data. Saya tidak mau cuci otak, saya tidak mau janji manis, kita bicara logis saja. Network marketing menurut para ahli. Siapa yang pernah baca buku-bukunya? Alhamdulillah, saya sudah baca. Paul Pilzer, Tom Peter, Roberto Kiyosaki, David Bach, Jim Collins, Stephen Covey, dan sebagainya. Mereka ini pakar ekonomi dunia, bukan kaleng-kaleng, bukan orang sembarangan. Mereka berbicara mengenai network marketing. Saya bukunya juga ada. Jadi kalau seandainya, Bapak Ibu semua, teman-teman saya yang hidupnya masih susah, kredit motornya nggak lunas-lunas, rumahnya masih kos kontrakan, terus ngomong ke saya, Pak Rijal atau Jal, kamu jangan percaya network marketing. Kamu jangan percaya Yomari, itu bis bohong. Aduh, maaf aja. Saya lebih percaya Paul Pilzer, percaya Tom Peter, percaya Robert Kiyosaki. Bahkan ada buku saya yang saya baca terakhir, mantan Presiden Amerika, Donald Trump, itu nyuruh kita ikut network marketing loh. Jadi seandainya ada teman kita, tetangga kita yang utangnya belum lunas, yang kerjanya cuma nongkrong di perempatan, terus ngomong, jangan percaya network marketing. Itu bohong itu. Kamu dijanjiin manis-manis, nanti uangmu nggak ada. Teman kita ngomong gitu. Nah ini tokoh-tokoh ekonomi dunia, bahkan Presiden Amerika mantan, Donald Trump, mengatakan ikutlah network marketing untuk menaikkan taraf hidup Anda. Ya, saya memang mungkin nggak pinter Bapak Ibu, tapi saya yakin saya nggak idiot. Saya akan mendengarkan orang-orang yang menurut saya ahlinya di bidangnya. Kenapa Bapak Ibu begini? Menurut saya di Indonesia ini terlalu banyak orang latah. Bukan ahlinya, tapi menganalisa. Bukan ahli di bidang ekonomi, bicara ekonomi. Bukan ahli mengenai virus corona, ngomongnya kayak jago virus, kayak peneliti ahli virus. Saya sering melihat seperti itu. Nah, kalau saya, dalam hidup saya lebih mempercayai orang yang memang ahlinya, Bapak Ibu. Saya tidak suka hoax, saya tidak suka gosip. Jadi kalau ada info apapun, saya cross-check dulu.
Di bisnis Yomari pun sama, saya tidak mau terbawa oleh hoax sesaat. Nah sekarang apakah kita menjalankan Yomari ini berdasarkan ada yang mengatakan bagus nggak? Oh silahkan cari bukunya. Ini beberapa contoh ya. Oke, sekilas saja saya bacakan salah satu kutipan dari tulisannya ini. Mr. Roberto Kiyosaki. Bahasa Inggrisnya nggak usah saya baca. Dia menulis begini, penjualan langsung adalah salah satu bisnis yang setiap orang dapat mencapai impian mereka, bebas finansial, dengan cara memiliki bisnis sendiri. Kita di Yomari, yang bilang Robert Kiyosaki, bukan saya, kita bukan karyawan, kita bukan tenaga sales Yomari. Catat ya, kita bukan karyawan Yomari, kita bukan tenaga sales Yomari, kita partner bisnis Yomari. Kedudukannya sama. Kita bisnis owner-nya, kita partnernya Yomari. Jadi kalau Anda menjalankan Yomari, kita bukan karyawan Bapak Ibu. Kita juga bukan sales-nya, tapi kita mitra bisnisnya. Keren kan? Kenapa mitra kita punya sebagai mitra bisnis? Karena kita juga bisa income miliaran di Yomari. Kalau karyawan bisa nggak income miliaran? Nggak bisa dong. Sales-nya bisa income miliaran? Tidak bisa. Tapi kita di sini adalah siapa? Partner bisnisnya Yomari. Yang ngomong bukan saya, Bapak Ibu. Pakar ekonomi. Mulut Rijaluddin silahkan nggak percaya. Roberto Kiyosaki, jangan sembarangan. Ini orang terkenal ini. Bapak Ibu, saya bukan kutu loncat. Saya bukan orang yang gampang pindah-pindah, ganti-ganti perusahaan. Saya perlu sampaikan. Pertama kali saya ikut bisnis network marketing dari perusahaan dari China. Ini hasilnya. Dalam beberapa tahun, saya punya Mercedes-Benz cash, dan itu gratis. Langsung saya ambil dari showroom. Waktu itu showroomnya di daerah Gunung Putri Bogor. Ini Mercy-nya. Tahun 2007, Bapak Ibu. Langsung dari showroomnya, atas nama saya sendiri. BPK BSTNK. Jadi ngerayen Mercy saya. Di belakangnya rumahnya ini rumah di perumahan elit di Jogja, perumahan The Paradise, Jogja. Harganya miliaran. Ya, sekarang juga masih ada. Ini hasil pertama saya ikut network marketing, saya bisa ke Jepang, saya bisa ke Eropa, saya bisa ke Afrika, saya bisa ke Cina, dan sebagainya. Bisnis pertama ini hanya beberapa tahun saya dapat ini. Yang kedua, saya bisnis kedua di perusahaan dari Amerika. Hasilnya, ini adalah salah satu mobil yang saya dapat cash, 1 miliar. Saya bisa ke Australia, ke New Zealand, keliling Eropa juga. Punya rumah 2, saya beli rumah 2, cash juga di rumahnya. 1 di Blitar, 1 di Malang. Bisnis pertama, saya punya tim 6 orang. Jadi tadi Ibu Bulkis ya, katanya Pak Rizal ini mau ternak Pajero. Ya, akan saya buktikan. Saya buktikan, lihat aja. Di bisnis pertama, saya membangun tim. Itu 6 orang tim saya terima Mercy. Di bisnis saya pertama. Di bisnis saya kedua, puluhan HRV. Puluhan HRV di bisnis saya kedua ini. Dan sekarang saya di Yomari. Di Yomari, di usaha saya sebelumnya, saya Honda Brio sudah punya, Pajero saya sudah punya, Mercedes sudah punya. Yang belum punya Ferrari, Bapak Ibu. Dan Ferrari ini yang menyediakan siapa saat ini? Yomari. Yomari hanya menyuruh kita membantu 10 tim kita dapat Pajero, kita dikasih Ferrari. Dan saya sudah pernah membuktikan, saya pernah membantu tim saya 6 orang dapat Mercy. Nah ini hanya membantu 10 orang dapat Pajero, lebih mudah ini. Pajero 10 orang tentu lebih mudah Bapak Ibu. Tapi mudahnya bukan mudah simsalabim, kerja keras. Tidak ada yang mudah di dunia ini. Semua kerja keras, berkorban. Tapi saya yakin. Kenapa? Saya pernah melakukan. Dan di Yomari Bapak Ibu, modalnya 3.600.000 itu paket silver. Paket gold 10 juta, paket platinum 21 juta. Semua bisa dicicil dengan cara belanja. Bisnis apa kayak gini? Bisnis kok nyicil belanja boleh dikasih Ferrari. Nah, mungkin di antara Mbak dan Ibu mikir, Pak kok ngomongin tinggi-tinggi. Saya aja Brio belum pernah punya. Ya, bertahap sabar. Semua ada tahapannya. Yang belum pernah punya Brio, ayo kita kejar Brio dulu. Sabar ya. Kalau saya terus terang langsung Ferrari. Kenapa? Saya Brio punya, Pajero punya, Mercy punya. Nah, kalau saya sudah punya Brio, Pajero, Mercy, masa saya mau kejar Brio lagi? Ya namanya saya turun level dong, Bapak Ibu. Ya karena saya sudah punya semua, ya saya ngejar Ferrari dong. Dan perusahaan sebelum ini tidak ada yang ngasih Ferrari. Lah baru Yomari ini yang menyediakan Ferrari. Lah ini kita kejar bersama-sama.
Jadi potensi bisnis Yomari, jangan bilang penghasilan ya Bapak Ibu ya. Wah, kalau penghasilan ya jelas besar sekali. Ya kalau orang bisa beli rumah, orang bisa keluar negeri, orang mobilnya seperti itu, nggak usah tanya penghasilan, pasti besar sekali Bapak Ibu. Jadi kira-kira saya ingin menyampaikan fakta dan data bahwa secara teori, bisnis network marketing itu kata para ahli ekonomi, ini bisnis keren. Ini beberapa buku, terlalu banyak buku yang saya mau buka ya. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyuruh kita bisnis network marketing atau Yomari Bapak Ibu. Alasannya apa? Di dunia ini kesenjangan orang kaya dan miskin terlalu jauh. Dan orang miskin, maaf aja, kalau golongan kelas menengah ke bawah, tidak punya dua hal untuk menjadi kaya. Satu, tidak punya modal. Kedua, tidak punya ilmu. Dan Donald Trump, orang-orang nggak hanya Donald Trump saja, mantan Presiden Amerika, orang-orang ahli ekonomi mengatakan, ikutlah network marketing, ikutlah Yomari. Kenapa? Yomari Anda tidak punya keahlian, Anda tidak punya modal, bisa. Itu yang mereka suruh Bapak Ibu teman-teman. Makanya kalau mau join, jangan nanggung. Kalau punya uang platinum, platinum. Punya uang gold, punya gold. Kepepet-kepepet silver, silver. Di bawah silver jangan Bapak Ibu. Ya, saya tidak menganjurkan di bawah silver. Kalau platinum, platinum langsung. Punya gold ya gold. Ada nggak kira-kira orang join Yomari, modal platinum 21 juta, terus bangkrut, jual tanah, jual rumah. Bangkrut. Ada nggak kejadian kira-kira? Nggak ada, Bapak Ibu. Jadi kalau menjalankan Yomari, all out. Jangan setengah-setengah. Jangan sampai misalkan begini, saya pengen bisnis Yomari, Pak. Hasilnya pengen Pajero, hasilnya pengen Mercy, hasilnya pengen Brio. Tapi belanjanya satu pupuk, satu box. Ya maaf aja, Bapak Ibu. Pengen mancing besar, ya umpannya umpan kecil, ya nggak bisa dong. Minim-minim kalau bisa gold atau platinum, baru Anda bisa kejar Brio, layak gitu loh. Joinnya apa Pak? Ya saya beli Bibret satu botol. Yes, go Pajero. Ya maaf kejauhan. Jadi Bapak Ibu semua, ini pilihan silver, gold, platinum, ini pilihan yang sangat logis. Beli produk, produk dijual lagi, balik modal. Murah sekali dengan posisi sebesar ini. Masa kita mau menjalankan usaha sebesar ini modalnya beli pupuk satu box ya? Ya maaf aja kelamaan Bapak Ibu kita berhasilnya. Ya atau beli bibit satu botol. Oh, kelamaan Bapak Ibu. Ambil segera keputusan. Platinum minimal. Kalau nggak platinum gold atau sesuai kemampuan, saya nggak mau maksa. Karena yang terpenting bukan hanya sekedar modal, niatnya sebenarnya. Gimana sih cara sukses di Yomari? Saya terus terang hari ini saya belum dapat Brio. Saya belum dapat Brio, tapi saya berani ngomong, saya dapat Ferrari. Akan saya buktikan. Kenapa Bapak Ibu? Karena cara sukses di Yomari sederhana. Semua orang bisa melakukan. Mau sekolah nggak sekolah, kuliah nggak kuliah, punya modal nggak punya modal, mau guru, pegawai, swasta, pinter ngomong nggak pinter ngomong. Kalau mau menjalankan sesuai sistem, pasti berhasil. Apa? Nomor satu, mau kerja keras. Bapak Ibu semua tidak ada yang bisa mengalahkan kecuali kerja keras. Orang sepandai apapun ngomong, tidak kerja keras tidak ada gunanya. Kerja keras nomor satu. Yang kedua, mau belajar. Sehebat apapun kita di pekerjaan lain, di Yomari kita nol. Saya pun masih konsultasi terus dengan Pak Agus. Dan saya kadang-kadang juga agak dimarahi Pak Agus kalau salah. Terus terang saya akui. Saya dari di Yomari saya nol Bapak Ibu. Saya belajar di Yomari. Saya belajar dengan CEO kita Pak Purnowasono. Terus saya belajar, terus saya belajar, terus saya belajar. Yang ketiga, bekerjalah sesuai one way. Tidak perlu pakai cara-cara canggih. Tidak perlu pakai cara-cara yang hebat. No, cukup pakai cara one way. Apa caranya? Nomor satu, kerja kita pakai 5 kunci sukses. Kerjanya. Membangun timnya, kita pakai peta aset one way. Itu saja. Jadi kerja kita dengan cara apa? 5 kunci sukses. Terus, cara membangun timnya, tim supaya solid, dengan cara apa? Peta aset one way. Kalau Bapak Ibu kita pengen penghasilan 5 juta, silahkan pakai cara ngawur. Bebas. Mau jualan, mau keliling, mau closing orang dengan cara apapun, bebas silahkan. Kalau ingin penghasilan 5 juta. Tapi kalau Anda ingin penghasilan di atas 100 juta, maaf, cara ngawur nggak akan berhasil. Dan Bapak Ibu semua, yang terpenting menjalankan bisnis Yomari itu bukan cepet-cepetan. Cepet kalau caranya salah, kejelunguk Bapak Ibu. Nyemplung jurang.
Yang terpenting caranya benar. Caranya sesuai, benar itu apa? Sesuai one way. Dengerin basic fact tiap hari, dengerin e-talk tiap hari, ikuti OPP, duplikasi sederhana, ikuti 5 kunci sukses, ikuti peta aset one way. Sederhana sekali Bapak Ibu. Kalau sederhana, Anda akan dicontoh timnya, dicontoh timnya, dicontoh timnya. Maka omset Anda akan melambung karena sistemnya duplikasi, sistemnya multiply. 1.000 orang menjual 1, bukan 1 orang menjual 1.000. Jadi pola kita di Yomari itu sudah diajari namanya one way. Kita tinggal ngikuti saja. Gampang kok polanya. Saya pun tidak mencari cara-cara hebat, Bapak Ibu. Saya manut, nurut sama one way. Saya manut, nurut dengan one way. Kenapa? Kalau kita manut, kita nurut, kita akan katut, Bapak Ibu. Katut apa ya? Katut Pajero dong. Katut Brio dong, ya. Katut ya Mercy, gitu kan. Dan tentunya kalau kita bisa membangun tim 10 orang mendapatkan Pajero, kita akan dapat apa? Ferrari. Bapak Ibu, ini obrolan saya yang santai ini semoga bisa menjadi renungan bahwa fakta dan data mengenai bisnis Yomari itu seperti apa. Ini bisnis yang hebat. Yomari itu bisnis hebat. Kata siapa? Bukan kata Rizaludin. Kata Donald Trump, kata Roberto Kiyosaki, kata Stephen Covey, kata mereka-mereka ini yang mengatakan hebat. Dan bisnis Yomari itu hebat kalau Andanya juga hebat. Jangan sampai bis Yomari hebat, yang hebat upline Anda, yang hebat downline Anda, yang hebat crossline Anda. Bukan, tidak penting. Bisnis Yomari hebat, yang jauh lebih penting adalah Anda sendiri yang harus hebat. Kita sendiri yang harus hebat. Karena kita akan kejar Brio, kita akan kejar Pajero, kita akan kejar Mercedes-Benz, dan kita akan kejar Ferrari-nya. Bapak Ibu semua, masa lalu tidak penting. Kondisi hari ini tidak penting. Yang penting endingnya nanti, masa depan nanti. Jangan pedulikan kondisi hidup kita saat ini, karena hidup kita yang terpenting adalah memikirkan masa depan. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Saya, Rizaludin, saya juga masih belajar dengan usaha di Yomari dan One Way. Saya masih belajar dengan Pak Agus, saya masih belajar dengan Pak Purnowasono, Pak Nasrul, saya masih belajar dengan Pak Adi, saya masih belajar dengan Pak Martin, dan teman-teman yang ada di Yomari One Way. Terima kasih, selamat malam, sukses buat kita semua.